Terima kasih. Sebagai ahli yang bertanggung jawab dan sudah disumpah secara agama saya itu Islam, pada saat itu saya sudah memeriksa 2 keping DVD digital versatile disc yang masing-masing berisi, yang pertama adalah rekaman sebuah demo di beberapa tempat, antara lain di Kejaksaan Agung dengan sebuah rekaman ceramah, dan kemudian DVD yang kedua adalah rekaman sebuah demo juga, demo tunggal pada tanggal 1 Juni 2008, dimulai dari awal berangkat demo tersebut, yaitu dari Jalan Petamburan, kemudian ada tampak Masjid Istiqlal, tampak lapangan Monas, dan kemudian diakhiri ketika demo itu selesai. Jadi ada 2 rekaman DVD yang saya periksa. Jadi ada beberapa item ya, ada Kejaksaan Agung, ada demo, ada pengajian. Betul. Ya, itu pada DVD yang pertama. Kami bagaimanapun juga kami tak mengusulkan untuk ditampilkan. Nah, persoalannya sekarang apakah akan ditampilkan sebelum saudara diperiksa atau di akhir pemeriksaan? Itu yang saya sampaikan kepada saudara. Saya mempersilahkan kepada majelis sidang yang terhormat untuk memilih apakah DVD itu akan ditayangkan terlebih dahulu ataukah nanti di akhir persidangan. Yang jelas semua keterangan saya dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana saya sudah disumpah tidak saya cabut sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Jadi kalau dilanjutkan pemeriksaan ini sebelum ditayangkan, saudara masih ingat? Sangat ingat, dan saya sangat bertanggung jawab terhadap semua apa yang saya katakan. Setahu saya, sampai saat ini kami belum pernah menemukan tesis ilmiah atau jurnal ilmiah yang dilakukan oleh saudara saksi di bidang telematika maupun multimedia. Karena kalau seorang ahli itu apa tesis ilmiahnya, apa jurnal ilmiahnya? Jadi itu perlu kita pertanyakan. Bahkan menurut catatan kami, saudara saksi ini pernah berseteru dengan para blogger. Nah, kemudian saudara saksi ini pernah mengatakan para blogger itu adalah tukang tipu yang suka merusak website tempat lain. Padahal blogger itu hanya merupakan komunitas yang suka membuat catatan-catatan pribadi, yaitu di website. Tidak mesti mereka sebagai hacker. Artinya beliau sendiri kalang kabut semerawut di dalam mengartikan suatu istilah yang kenal di dalam dunia multimedia dan di dalam dunia telematika. Kemudian tidak sampai di situ, yang kami tahu bahwa beliau ini sering memberikan komentar soal foto-foto porno atau sur. Nah, itu foto-foto porno apakah yang berkenaan dengan Andi Soraya, Davina, Sandra Dewi, Sukma Ayu, Rianti, Maria Eva, dan lain sebagainya. Jadi setahu kami ini bukan ahli telematika, ini hanya seorang pengamat, hanya seorang komentator. Nah, kemudian sebelum saya akhiri, saya juga punya catatan bahwa yang bersangkutan pada tahun 2007 itu pernah mengklaim menemukan lagu Indonesia Raya yang asli dengan 3 stanza. Ternyata setelah diselidiki terbukti, dan ini diakui oleh semua media, bahwa lagu Indonesia Raya yang asli dengan 3 stanza itu pernah ditayangkan oleh salah satu televisi lokal di Surabaya, yaitu JTV tahun 2004. Dan juga ditayangkan dalam bentuk video dengan YouTuber, yaitu pada tahun 2006. Artinya yang bersangkutan ini plagiat. Jadi bukan temuannya, temuan orang lain diakui. Ini kalau seorang ahli suatu cacat yang sangat berbahaya sekali, melanggar hak paten dan hak cipta orang lain. Nah, jadi karena itu saya minta dengan hormat kepada majelis hakim, demi yaitu kebersihan daripada pengadilan ini, supaya saksi ini ditolak sebagai saksi ahli multimedia maupun telematika, karena kredibilitasnya dipertanyakan dan karena beliau seorang partisan dari salah satu daripada partai politik. Nah, sebagai penutup majelis hakim, saya punya sedikit, yaitu apa yang saya dapatkan dari berbagai media, yaitu tentang bagaimana kami bisa mengatakan yang bersangkutan ini tidak independen. Di antaranya satu saja ingin saya sampaikan di sini, yaitu pada saat beredar foto Bapak Presiden SBY berdampingan dengan Artalita,
Nah, ini yang sedang ngetren karena menyogok para jaksanya. Jadi foto itu dinilai oleh saudara Roy Suryo, tapi penilaiannya cukup menarik. Nah, karena yang bersangkutan adalah pendiri dan pembina Partai Demokrat, yang bersangkutan langsung menilai itu hanya black campaign saja. Tapi pada saat pemilihan Gubernur Sumatera Selatan, di sana ada orang yang bernama Sahrial Usman, yang ada foto judinya di Genting Highland. Nah, itu serta-merta dengan semangat saudara saksi ini ikut mengkampanyekan untuk melakukan black campaign terhadap Sahrial Usman. Kalau orang ini independen, dia akan mengatakan dua-dua itu black campaign karena berkenaan dengan pilkada dan berkenaan dengan menjelang pilpres nanti. Tapi terhadap foto Bapak SBY dengan Artalita dikatakan black campaign, sementara foto Sahrial Usman yang didukung oleh partai lain, bukan oleh Partai Demokrat, dikatakan itu bukan black campaign, bahkan yang bersangkutan ikut di dalam black campaign. Nah, jadi ini ada masalah politik yang saya tolak kalau sidang ini dikotori dengan politik. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, saya menolak daripada saksi ahli multimedia, yaitu saudara Roy Suryo, dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, yaitu sebagai seorang aktivis partai maupun sebagai seorang pengamat. Terima kasih. Allahu Akbar. Terima kasih majelis. Dari kami bahwa yang bersangkutan beliau ini sudah memang di dalam BAP sudah dikatakan sebagai ahli, sehingga kami tetap mengajukan beliau sebagai ahli dalam perkara ini. Instruksi majelis hakim, harus dipertanyakan yang mengatakan ahli itu siapa, lembaga mana, institusi mana, kapan, di mana, tanggal berapa, siapa tokohnya, profesor-profesor ahli multimedia yang mengangkat beliau ini sebagai ahli multimedia, dan tesis ilmiah yang mana yang diajukan dalam bidang multimedia. Jadi jangan penyidik mengatakan ahli langsung dianggap ahli, tidak begitu. Ahli itu ada mekanismenya. Terima kasih. Oke, ada tanggapan? Cukup. Kami sekali lagi majelis hakim, kalau kami membaca berita acara, saksi ini diminta untuk menganalisa rekaman, mungkin rekaman di Monas dan sebagainya. Nah, pertanyaan simpel aja, kenapa yang merekam itu tidak dihadirkan aja untuk memberikan penjelasan? Itu lebih relevan dan lebih akurat daripada saksi menganalisa pekerjaan orang lain. Sekali lagi itu alasan kami yang paling utama, majelis hakim. Terima kasih. Setelah majelis musyawarah pertama, majelis hakim belum tahu siapa yang duduk ini, karena kita belum memeriksa siapa dia, apa kemampuannya. Kalau toh kedua ternyata keterangannya tidak relevan, tidak mendukung kepada fakta, kan itu jauh menguntungkan pada pihak kepolisian. Baik, izin melanjutkan Pak. Majelis hakim yang kami muliakan, sekali lagi dengan tidak mengurangi penghormatan kami kepada ahli dan tidak mengurangi penghormatan kami kepada persidangan dan majelis yang kami muliakan ini, sekali lagi saksi ini diminta untuk memberikan analisa terhadap hasil pekerjaan orang lain yang orang lainnya sebetulnya mampu dihadirkan dalam persidangan ini. Oleh karena itu, jika persidangan hari ini, acara ini tetap dipaksakan untuk memberikan kesempatan kepada ahli untuk menganalisa hasil pekerjaan orang lain tadi, kami sekali lagi sebagaimana dikatakan rekan kami tidak ikut bertanggung jawab dan kami akan mengundurkan diri dalam acara ini ketika dalam pemeriksaan ahli. Kami mohon izin kepada majelis yang kami muliakan, kami akan mundur dari ruangan ini dan mempersilakan sidang ini untuk diteruskan secara pada majelis hakim. Kami tidak akan bertanggung jawab terhadap jalannya proses acara pada hari ini. Terima kasih yang mulia. Dan kepada majelis hakim yang mulia, saya tetap pada keberatan saya. Kalau dipaksakan, saya tidak bersedia untuk disidang tanpa kehadiran pakar kuasa hukum saya. Jadi saya juga akan meninggalkan tempat. Terima kasih. Dengan tidak mengurangi hormat saya kepada majelis. Baik, saudara penasihat hukum kita sudah catat keberatannya, dan majelis tidak pernah menyuruh saudara untuk meninggalkan sidang. Itu adalah hak penuh dari saudara. Yang kedua, bahwa saksi ini sesuai dengan sumpahnya dan diajukan oleh penuntut umum, nanti penilaian oleh kita masing-masing, ya. Jadi
Saya minta pada semua pihak agar supaya tetap menghormati persidangan ini. Soal apa hasilnya silakan nanti dinilai masing-masing sesuai tenggang atau waktu fase yang diberikan pada masing-masing. Soal saudara keberatan akan kita catat. Ya. Jadi majelis yang kami muliakan, kami tetap kepada pendirian kami. Sekali lagi, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada majelis yang kami muliakan, kami ingin mengundurkan dalam acara ini. Kami menyadari bahwa itu bukan permintaan majelis, melainkan permintaan kami sendiri. Terima kasih yang mulia. Kami mohon mundur. Baik, silakan. Dan kami tidak pernah mendengar. Kami hanya acara ini. Ya. Terima kasih yang mulia. Kita catat. Ya. Majelis Hakim yang kami muliakan, karena permohonan kami tadi untuk meninggalkan sidang itu hanya satu sesi saja, perkenankanlah kami sekarang masuki ruang sidang lagi untuk mengikuti acara selanjutnya, dan terdakwa bisa dipanggil masuk lagi yang mulia. Silakan. Iya, sudah ahli ya. Jadi sudah telah menjelaskan tentang kata perang. Oke, saya akan lanjutkan pertanyaan tersebut ya. Dalam pengertian kata perang yang sudah artikan permusuhan atau pernyataan tidak setuju. Apa? Bukan jelas. Menentang tadi itu. Apakah itu senantiasa digunakan dalam konotasi fisik? Iya. Iya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sebuah perkataan tidak selalu bermakna denotatif, artinya apa adanya. Seperti misalnya membuka tidak selalu salah fisik dulu. Dapat artikan secara konotatif. Jadi kata perang itu pun tidak bisa digunakan dalam pengertian selalu fisik, gitu kan? Tidak selalu denotatif apa adanya, tapi juga dapat berarti konotatif, artinya. Paling saya cuma gini aja, apakah kata perang itu senantiasa berarti sebagai sesuatu yang bersifat fisik? Tidak selalu. Tidak selalu. Terima kasih. Kemudian saudara saksi, saudara ahli ya, apabila seseorang terdakwa menyatakan atau menggunakan kata-kata saya mencabut BAP gitu kan, ya jelas dulu itu ya. Apakah makna mencabut di sini menurut pengertian saudara sebagai ahli bahasa? Apakah berarti dengan mencabut itu maka dia tidak bisa lagi digunakan BAP itu, atau bagaimana menurut saudara? Saya tidak tahu apakah dengan kata mencabut itu berarti menggunakan lagi atau tidak. Saudara? Artinya saja menurut ahli. Ya, kalau mencabut itu secara fisik memang bisa mencong, tapi mencabut dapat arti juga bisa membatalkan. Bisa diartikan membatalkan. Dapat diartikan membatalkan. Kalau sudah sesuatu diartikan sebagai sesuatu yang dibatalkan, seperti yang saudara jelaskan itu, apakah masih layak untuk dipergunakan kembali menurut kata bahasanya? Saya tidak tahu, itu tidak termasuk dalam pengertian bahasa. Tidak bisa dijelaskan secara bahasa? Iya. Oh iya? Saya tidak bisa menjelaskan dari sini. Tapi saudara hanya bisa mengatakan kalau dicabut itu berarti sudah dibatalkan, begitu ya? Dapat berarti dibatalkan. Mengapa tidak persis? Mengapa tidak konform gitu? Mengapa tidak? Tadi saudara menanyakan apakah perkataan itu selalu bermakna, katakan perang itu selalu bermakna fisik. Enggak, itu yang perang sudah dong. Ini hampir sama. Hampir sama pengertiannya. Jadi kata mencabut tidak berarti harus menyombat dengan secara fisik, tapi juga dalam pengertian yang lain. Tentu dalam konotasi yang hampir bertautan dengan fisik itu. Yaitu dalam hal ini untuk pendapat saya adalah membatalkan. Tapi membatalkan. Membatalkan ya artinya? Dapat berarti membatalkan. Dapat. Iya. Baik. Saya lanjutkan sedikit saja. Dapat diartikan membatalkan. Arti yang lain apa? Arti yang lain sangat bergantung pada penggunanya. Mungkin saudara menggunakan dalam pengertian yang lain. Yang lainnya itu saya mencabut keterangan saya yang saya sampaikan di kepolisian. Itu artinya apa? Ya, tadi dapat berarti membatalkan. Arti yang lain dalam konteks kalimat itu apa?
ya tidak menggunakan lagi jabatan. Ah ya, hanya itu kan, kalau dalam konteks itu hanya itu artinya kan. Menurut pendapat saya itu. Ya, pendapat saudara ya. Tadi saudara menerangkan golongan ya. Ya. Nah, golongan itu apa artinya? Golongan itu dalam diberi pengertian dalam bahasa Indonesia kelompok orang yang diberi ciri-ciri tertentu atas ciri tertentu. Atas ciri tertentu. Iya. Oke. Apa yang termasuk dalam golongan? Ya, ada unsur orang di situ. Ada unsur orang. Kalau agama masuk dalam pengertian golongan? Agama dapat diartikan sebagai ciri untuk menentukan golongan. Pendapat saudara ini saudara dasarkan pada pengetahuan saudara yang apa? Pengetahuan dalam bidang bahasa. Yang dalam bidang bahasa? Iya. Kalau boleh tahu dasar pengetahuan saudara apa? Dari pendidikan apa? Tadi sudah saya jelaskan. Biasa Pak, waktu itu kami belum hadir. Iya. S1-nya latar belakang saya adalah magister linguistik. Magister linguistik. S1, S2. S1-nya S1-nya adalah pendidikan bahasa. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa S2-nya tadi humaniora apa? Linguistik, bahasa. Bahasa. Ya. Secara umum. Ya, secara umum bisa. Bahasa dalam pengertian umum. Ilmu linguistik itu dapat diterapkan untuk bahasa. Kapan saudara mempelajari bahasa Indonesia? Saya kalau istilah mempelajari di pendidikan tingginya bahasa Indonesia. Saya bekerja di pusat bahasa, pusat pembinaan dan pengembangan bahasa sejak tahun 1993, dan di sanalah saya diberi pendidikan pelatihan bahasa Indonesia. Jadi apakah saudara punya semacam diploma sertifikat bahasa itu ada nggak? Bahasa Indonesia ya? Dalam hal ini adalah dengan sertifikat linguistik kita dapat. Kalau linguistik kan bahasa apa saja kan? Yang bahasa Indonesia, saudara ini memberikan keahlian di sini dalam bidang bahasa Indonesia itu bahasa Jawa atau bahasa Inggris? Dalam hal ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya diberi tugas di lembaga saya. Yang saya tanyakan diberi sertifikat oleh lembaga saya untuk memberikan keterangan. Keterangan? Iya. Enggak. Saudara punya nggak sertifikat sebagai ahli bahasa Indonesia ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sertifikat. Kalau lembaga saudara memberikan sertifikat nggak? Di mana saudara bekerja? Tadi sudah saya sampaikan, saya bekerja di pusat bahasa. Pusat bahasa. Pusat bahasa Depdiknas. Yang tugas pokok dan fungsinya adalah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Habis? Ya, saudara ada mau keberatan apa pertanyaan? Terima kasih Majelis Hakim. Kepada saudara saksi ahli, di dalam BAP saudara saksi itu saudara ditanyakan oleh penyidik tentang jawaban saya yang ada dalam BAP. Artinya saya punya BAP, saya dulu diperiksa oleh penyidik sebagai terdakwa, sebagai tersangka. Kemudian dalam BAP tersebut ada pernyataan saya yang diminta Anda untuk menganalisa secara bahasa. Betul? Betul. Apa ada sumber lain yang Anda diminta untuk menganalisa selain BAP? Saya tidak ada. Tidak ada. Artinya apakah ada dokumen, berkas, film atau rekaman suara? Tidak ada. Tidak ada. Jadi hanya BAP. Saudara bukan BAP yang dipertunjukkan adalah diberitahukan bahwa dalam pemeriksaan. Betul. Jadi saudara tidak diminta untuk baca BAP. Oh tidak. Penyidik hanya memberitahukan beberapa ungkapan yang menurut penyidik ada dalam BAP. Begitu. Saya rasa bahasa saya jelas sekali itu. Ya. Anda kan seorang ahli bahasa Indonesia, jelas kan? Hanya tidak disebutkan dalam BAP, tapi dalam keterangan. Ya, dalam keterangan. Ya. Dalam keterangan. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, Majelis Hakim, bahwa saksi ahli bahasa ini, bukan saksi
saksi ahli. Saksi ahli. Maaf. Ahli saja, ahli saja. Saksi ahli. Tidak ada saksinya, ahli. Oh, ahli saja. Ya, baik. Terima kasih. Majelis Hakim, terima kasih atas koreksinya. Jadi saudara ahli ini saat diperiksa oleh penyidik itu hanya diminta untuk menganalisa dan mengomentari, yaitu pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan di dalam BAP. Artinya BAP ini adalah post factum, fakta setelah peristiwa. BAP ini merupakan post factum, fakta setelah peristiwa. Sedangkan saya ini didakwa berkenaan dengan insiden Monas. Sedangkan Anda diperiksa setelah insiden Monas. Nah, Anda diperiksa waktu itu tanggal, Anda lupa. Bisa dibacakan di sini kalau nggak salah tanggal 5. Sehari setelah saya diperiksa oleh pihak penyidik. Jadi karena itu yang ingin saya sampaikan adalah saya keberatan kalau saudara ahli ini hanya mengomentari isi BAP, apalagi BAP itu saat ini sudah dicabut. Nah, jadi yang saya keberatan pertama, kalaupun BAP itu dijadikan sebagai dasar analisa, berarti yang bersangkutan menganalisa post factum, fakta setelah peristiwa. Tidak ada kaitan dengan peristiwa yang saya hadapi. Kemudian yang kedua, logikanya menjadi tidak lurus karena tidak ada fakta peristiwa yang dianalisa. Itu yang membuat saya keberatan kalau saudara ahli ini hanya mengomentari pernyataan-pernyataan tersebut. Ditambah lagi, di dalam saya mau tanya langsung kepada saudara ahli, di dalam BAP ini Anda ditanyakan tentang pernyataan saya dalam BAP, keterangan yang diberikan oleh penyidik bahwa saya mengatakan saya tidak menghalangi anggota FPI untuk mengikuti demo di istana untuk menolak kenaikan BBM. Nah, secara bahasa apakah demo itu berkonotasi kejahatan? Saya tidak dapat menjawab. Anda tidak tahu demo itu kejahatan atau bukan kejahatan? Demo itu semacam protes. Protes. Apa itu suatu kejahatan? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu demo? Ya, dari segi kejahatan saya tidak tahu. Anda tidak tahu. Dari segi bahasa, demo itu apa? Apa demo itu artinya merusak, memukul? Demo adalah protes, unjuk rasa. Demo protes, unjuk rasa. Ya. Jadi demo bukan berarti mukul, nendang, bakar, bukan kan? Menurut bahasa. Tidak tahu saya. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu apakah termasuk memukul atau tidak. Tidak. Jadi yang saya tanya, demo itu menurut bahasa, Ya. apakah artinya mengandung memukul, merusak, membakar, anarkis? Segala bahasa sesuai dengan keahlian Anda. Dari segi bahasa, demo itu diberi pengertian unjuk rasa. Unjuk rasa, protes. protes. Ya, baik. Di sini waktu Anda ditanyakan, saya tidak menghalangi anggota FPI ikut demo depan istana. Anda ditanya oleh penyidik. Sekarang saya mau tegaskan di sini, tidak menghalangi apakah berarti mengizinkan? Tadi sudah saya jelaskan. Tadi saya belum hadir. Ya, bisa jelaskan. Ya, saya mau tanya. Bahwa perkataan itu tidak selalu dalam pengertian yang denotatif atau adanya. Menghalangi tidak berarti merintangi secara fisik, tetapi menghalangi dapat berarti pengertian yang non fisik. Jadi tidak menghalangi itu dapat pengertian tidak merintangi, tidak menahan, tidak menutupi. Tapi di sini dalam BAP Anda mengatakan tidak menghalangi berarti memberi kesempatan, berarti mengambil suatu keputusan. Saya lanjutkan. Dalam pengertian yang konotatif dapat jadi pengertian itu memberikan kesempatan, tidak menghalangi, tidak menghalangi. Artinya ini multi tafsir, tidak hanya satu tafsir. Jadi sekarang simpel saja, saya bukan ahli bahasa. Tidak menghalangi apakah berarti mengizinkan? Simpel saja. Saya jelaskan bahwa tidak menghalangi berarti tidak merintangi, dapat berarti memberikan kesempatan. Nah, bagi orang yang dalam kekuasaan, ini sekali lagi dalam makna. Nah, saya tidak tanyakan itu. Pertanyaan saya rasa jelas kok. Saya pakai bahasa Indonesia, saya tidak pakai bahasa yang lain. Ya. Tidak menghalangi apakah sama dengan mengizinkan? Itu saja. Dalam konteks tertentu ya. Baik, sekarang saya mau bacakan. Di sini ada pernyataan Presiden SBY. 2 hari lalu beliau mengatakan, kewajiban saya sebagai kepala negara, saya bacakan dulu pernyataan beliau soal menghalangi tidak menghalangi. Ini berkaitan Majelis Hakim. SBY mengatakan, jangan terlalu cepat menahan kalau belum kuat dasarnya, kecuali menegakkan hukum demi keadilan.
SBY juga menekankan dirinya tidak ikut mencampuri semua proses hukum. Beliau mengatakan, kewajiban saya sebagai kepala negara mengingatkan betul, tanpa harus mencampuri proses hukum. Melarang tidak boleh, menyuruh juga tidak boleh, tegas SBY. Melarang tidak, menyuruh juga tidak. Nah sekarang saya tidak melarang, saya juga tidak menyuruh. Lalu bagaimana kok Anda bisa artikan konotasinya memberi kesempatan, konotasinya mengambil suatu keputusan? Karena yang saya sampaikan persis seperti apa yang disampaikan oleh Pak SBY tadi, tidak melarang, tidak menyuruh. Apa Pak SBY tidak melarang berarti Pak SBY juga memberi kesempatan untuk intervensi dalam peradilan? Beliau katakan beliau tidak intervensi dalam peradilan. Beliau mengatakan dalam urusan proses hukum, melarang tidak boleh, menyuruh juga tidak boleh. Apa kalau Pak SBY tidak melarang berarti Pak SBY mengizinkan? Atau bagaimana? Saya ingin tahu betul bagaimana konotasinya secara bahasa. Dalam pengertian konotatif, pembicaraan itu selalu ada yang menerima. Selain yang menuturkan, ada yang menerima tuturan. Ketika yang menerima tuturan adalah orang yang dalam satu kekuasaan, di bawah kekuasaan, dengan tidak menghalangi, tidak merintangi, orang yang menerima tuturan itu akan dapat memahami sebagai satu pembolehan. Tidak ada larangan. Dalam hal ini dapat diberi pengertian memberikan izin. Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Metro Jaya tidak menghalangi pada saat aparat mengejar dan menganiaya mahasiswa di UNAS. Apa berarti Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda membiarkan, mengizinkan? Karena sebagai penguasa, dengan kekuasaannya dia bisa untuk menghalangi itu. Apa itu berarti beliau berdua mengizinkan untuk menyerbu mahasiswa dan menganiaya mereka di UNAS? Tidak menghalangi. Bagi orang yang berada di bawah kekuasaannya, tuturan itu dapat diartikan sebagai satu pembolehan. Satu pembolehan. Ya. Jadi menurut keterangan bahasa berarti Kapolri dan Kapolda membolehkan itu penyerangan karena tidak melarang. Dalam konteks sebagai orang yang ada di dalam kekuasaan. Jadi di sini ini yang perlu saya sampaikan. Nah kemudian selain BAP Anda, cuman saat itu Anda tidak dihadirkan di sidang, hanya dibacakan, yaitu oleh jaksa penuntut umum, walaupun saat itu kita tolak. Nah, yang ingin saya tanyakan, Anda sebagai saksi, sebagai ahli bahasa, tapi dalam BAP Anda yang Anda buat pada tahun 2003 yang saya alami langsung, yang saya ketahui, Anda di situ melakukan 274 kesalahan bahasa. Anda tidak bisa membedakan mana imbuhan, mana awalan, mana akhiran. Kemudian kata penegakan K-nya 1 atau K-nya 2. Saya punya catatannya dalam pledoi saya. Nah, saya rasa saya tidak perlu bacakan di sini kecuali kalau majelis hakim yang meminta. Nah, saya tidak perlu bacakan itu, tapi kalau majelis hakim meminta, saya akan bacakan 274 kesalahan bahasa dalam BAP. Anda setiap melakukan BAP disuruh baca lagi kan oleh penyidik kan? Nah, kalau Anda baca, Anda tahu dong kesalahan-kesalahan bahasa. Ya, tunjukkan mana yang ada. Tunjukkan. Dari sini ada 274. Tunjukkan. Baik. Saya tunjukkan. Saya minta izin majelis hakim. Tetapi ini tidak dalam konteks ini. Ini kan konteksnya BAP dari tersangka yang disodorkan kepada. Ini maaf majelis hakim, yang saya sampaikan adalah kredibilitas yang bersangkutan sebagai saksi ahli bahasa, tapi bahasanya belepotan. Jadi kalau bahasa Indonesia, kalau beliau menantang, tunjukkan, saya akan tunjukkan. Ya. Baik, saya akan tunjukkan sekarang. Saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan 274 kesalahan Anda lakukan di BAP yang lalu. Mana? Ya, baik, saya tunjukkan Anda melakukan. Yang sekarang itu mungkin tidak. Saya akan tunjukkan kepada Anda saksi Marianto. Nah, ini BAP-nya. Ini perkara ini. Ya, artinya saya hanya ingin menunjukkan kredibilitas kemampuan bahasa yang bersangkutan. Jadi tahun 2003 ini dia memiliki kesalahan banyak. Saya sudah berikan tanda stabilo. Tulisan-tulisan bahasa yang semuanya salah. Ada 274 kesalahan bahasa yang tidak patut untuk dilakukan oleh seorang ahli bahasa. Jadi, contoh pertama, penulisan huruf besar tidak pada tempatnya.
pada pendahuluan BAP Saudara Marianto yang ke-1, 2, dan 3, begitu pula pada pendahuluan pengambilan sumpahnya yang ke-1 dan 2, terdapat penulisan huruf besar pada awal kata yang datang setelah tanda koma. Saya tanya, setelah tanda koma apa ada huruf besar? Kalau bukan nama orang, nama kota, tidak bisa. Tapi di sini Anda lakukan itu. Tidak. Saya punya bukti. Saya bisa tunjukkan di depan majelis hakim. Serahkan ke sini. Ya, saya akan serahkan BAP-nya dan saya akan serahkan pledoi saya 274 kesalahan. Majelis hakim bisa pelajari sendiri. Jadi ini kredibilitas yang bersangkutan. Jadi saya keberatan kalau orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia jadi ahli bahasa. Loh, yang mengangkat Anda jadi ahli bahasa siapa? Anda punya tesis ilmiah apa dalam konteks bahasa Indonesia? Saya tanya, sarjana Anda S1 bidang apa? Saya bidang bahasa. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia atau Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Saya Inggris. bekerja dalam bahasa Indonesia. Inggris. Terdakwa, Ya. sudah dia terangkan semua latar belakangnya. Sekarang silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan Enggak, kasus sudah. masalahnya dia kembali menanyakan kepada saya. Dia katakan saya tidak berhak untuk menolak keahliannya. Saya sekarang menanyakan kembali, lembaga mana mengangkat Anda menjadi ahli bahasa Indonesia? Lembaga saya. Pusat bahasa yang kedudukannya. Mana ada suratnya, ada sertifikatnya, ada surat-suratnya. Saya kira ada surat. Anda sebagai, Ada suratnya. Anda berapa kali diperiksa di kepolisian untuk membantu Polda? Terdakwa, Ya. substansi silakan tanya dia kalau masih ada pertanyaan. Baik, Pertanyaan. ini sekarang langsung kepada materi. Beliau di BAP ditanya berapa kali diperiksa di Polda? Saya lebih dari 20 kali. Lebih dari 20 kali. Tapi di sini Anda mengatakan lebih. Ahli, sebentar, untuk perkara ini. Oh, perkara ini Ya, saja. Perkara ini satu kali. Oh tidak, di sini penyidik bertanya, Anda diperiksa di Polda. Selama ini sudah berapa kali? Ini perkara ini. Bukan perkara ini saya. Iya, tapi Anda kan ditanya dalam perkara ini, Anda sudah pernah diperiksa di Dalam Polda Metro perkara Jaya berapa tidak. kali dalam berbagai perkara? Dalam perkara tidak Berapa pidana. kali? Lebih dari 20 kali. Lebih dari 20. Iya. Nah, di BAP di sini 25. pertanyaan nomor 5. Nah, di sini Anda menjawab lebih dari 25 kali. Iya, lebih dari 25. Anda dibayar? Saya tidak mengharapkan bayaran. Anda dibayar? Saya tidak mengharapkan bayaran. Saya tidak mengatakan Saya Anda tidak berhak dibayar. atau tidak. Anda dibayar? Saya merasa tidak dibayar. Pengunjung ya, saya minta sekali lagi ya, tidak boleh memberikan komentar apapun ya. Itu yang dulu di bawah, silakan dulu di kursi, kalau tidak di luar. Saya tidak merasa dibayar. Saya tidak menanyakan soal rasa, tidak rasa. Fakta. Saya tidak dibayar. Anda menerima uang? Saya menerima ongkos. Menerima ongkos. Artinya Anda menerima ongkos. Berarti Anda ahli bayaran ya. Jangan bicara sembarangan. Saya tidak bicara sembarangan, fakta. Anda yang jawab. Anda terima ongkos. Karena tugas anak, maaf ini saya jelaskan. Tugas untuk ya. Tugas untuk Ya, maaf ya. Karena maaf. Jadi Anda jawab saja apa ditanya. Sebentar. Ya. Saudara hanya menjawab apa yang saudara jawab sesuai keahlian saudara. Ya. Yang di luar tidak. Ya. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah tugas. Saya ulangi lagi. Ini adalah Nah, saya belum mengajukan pertanyaan. Sebentar. Paham dan saudara? Ya. Saudara tidak boleh bicara kalau saudara belum paham. ya. Saudara hanya menjawab atas pertanyaan yang sesuai dengan keahlian saudara. Sudah. Siap. Di luar itu tidak. Ya. Sudah. Masih ada pertanyaan? Ya. Nah, jadi sekali lagi, majelis hakim, sebelum saya sampaikan pendapat saya hanya ingin menegaskan kepada yaitu saksi kepada ahli bahasa yang ada di hadapan ini bahwa saya keberatan itu dengan kesaksian yang diberikan karena ini saksi menerima ongkos, ini ahli menerima ongkos yang bagi saya ini Ongkos transport. bagi saya ini ahli bayaran dan sudah 25 kali diberikan ongkos. Nah, jadi saya keberatan untuk menerima keahlian seseorang yang dibayar, yang dikasih ongkos, yang tidak independen. Apalagi saya berpengalaman langsung yang bersangkutan punya kesalahan bahasa 274 kesalahan dan saya minta nanti bisa diterima oleh majelis hakim melalui daripada pengacara saya 25 kesalahan bahasa. Gini, nanti masukkan dalam pledoi supaya jadi satu. Kan Anda kan harus mempelajari itu kembali. Kalau ada salah kata bagaimana Anda masukkan dalam pledoi? Ya. Okay. Satu lagi majelis. Satu Tidak mengulang ya. Ya.
Presiden SBY tidak melarang pelacuran. Apa berarti beliau mengizinkan pelacuran? Orang yang berada di dalam kekuasaannya bisa jadi. Bisa jadi itu sebagai bisa jadi mengizinkan. Jadi tidak melarang bisa jadi. Artinya bisa jadi mengizinkan, bisa jadi tidak. Ini kalau bisa jadi kan ada dua kemungkinan. orang yang tadi kriteria ada kekuasaan, kalau tidak melarang bisa jadi mengizinkan sebagai ya, bisa jadi juga tidak. Ya berarti itu yang saya katakan tadi, berarti kan multi tafsir pemahamannya. Bisa jadi begini, bisa jadi begitu. Begitu kan? Dapat. Ya, jadi tolong itu juga menjadi catatan majelis hakim yang mulia dari keterangan tadi, sehingga keterangan ahli bahasa ini tidak diarahkan oleh jaksa penuntut umum ataupun penyidik, yaitu untuk mengarahkan kepada satu pengertian saja. Seolah-olah tidak melarang itu adalah mengizinkan. Dan sebelum saya akhiri, saya juga ingin ingatkan kepada semua yang ada di sini, termasuk jaksa penuntut umum, bahwa 2 hari yang lalu Presiden SBY menyatakan menggerakkan unjuk rasa bukan kejahatan, membiayai unjuk rasa bukan kejahatan, menjadi aktor intelektual unjuk rasa bukan kejahatan. Tidak boleh yang berkategori itu dianggap melawan hukum kemudian ditahan dan diproses secara hukum. Jadi berdasarkan keterangan dari apa yang disampaikan oleh ahli bahasa tadi, bahwa saya tidak melarang, dalam BAP ditulis, saya tidak melarang anggota FPI ikut melakukan aksi demo unjuk rasa menolak kenaikan BBM di depan istana. Karena itu saya ingatkan kepada jaksa penuntut umum, jangan dibelokkan, jangan dibelokkan ke Monas. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi sesuai dengan keterangan saudara saksi tadi, saya keberatan kalau pemeriksaan terhadap saudara Subhan yang menjadi saksi terhadap kasus saya ini dilakukan tanpa didampingi pengacara dan dilakukan di malam hari, dan itu juga di hari libur. Jadi saya ingin mengajukan satu pertanyaan saja. Ada maksud apa? Yaitu saudara saksi memanggil Subhan untuk diperiksa pada hari libur tanpa didampingi pengacara sampai tengah malam. Pak Habib, ya, kami sebagai penyidik tentunya ingin segera menuntaskan penyidikan. Nah, kita tahu itu bukan itu yang saya tanyakan. Bukan itu yang saya tanyakan. Ada maksud apa? Anda kan tadi sudah ditanya oleh pengacara, tahu kalau orang ini sebagai tersangka. Di samping dia sebagai saksi, dia sebagai tersangka. Yang artinya segala keterangan yang diberikannya, walaupun dia sebagai saksi, itu bisa memberatkan dia sebagai tersangka. Artinya atasan saudara tidak profesional dong, tidak menginformasikan kepada saudara tentang surat yang sudah dikirimkan oleh kuasa hakim hukum kami kepada Kapolri, kepada Kapolda, tembusan ke bagian reskrim. Apa atasan saudara tidak profesional? Tidak menginformasikan itu kepada saudara? Apa kerja polisi macam itu? Saya tanya sekarang kepada Anda sebagai penyidik. Sebagai penyidik, saya tanyakan, apa bisa dibenarkan di dalam hierarki daripada kepolisian suatu informasi yang begitu penting tidak diberitahukan oleh atasan kepada bawahan? Karena ini menyangkut nasib saya. Karena penyidikan yang amburadul yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saya ditahan. Paham pertanyaannya? Jadi Anda punya maksud apa? Tidak ada maksud apa-apa. Kami hanya melaksanakan tugas untuk melakukan penyidikan. Itu saja. Jadi Anda betul-betul tidak diinformasikan dengan atasan tentang itu yang tadi ditanyakan oleh kuasa hukum saya. Tidak. Surat protes dari PH itu ada. Sama sekali tidak disampaikan. Melakukan pemeriksaan kita tidak pernah mendengar itu. Tapi saudara tahu kan kalau mereka itu sebagai tersangka dan dari hari pertama mereka ditahan, kami sudah minta mereka selalu didampingi oleh pengacara. Saya mengetahui bahwa tersangka bahwa saudara Subhan. Anda tidak konsultasi dulu dengan atasan saudara? Ada. Lalu dalam konsultasi itu juga tidak diberitahukan oleh atasan saudara? Tidak. Sama sekali. Jadi artinya apa itu kalau atasan saudara tahu itu tidak menginformasikan kepada saudara? Dengarkan dulu. Jadi kalau Anda sudah konsultasi dengan atasan saudara, kemudian atasan saudara tidak memberitahukan informasi yang begitu penting kepada saudara. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apa memang atasan saudara yang tidak tahu aturan atau saudara yang sengaja ingin menyembunyikan yaitu informasi dalam persidangan ini? Anda sudah disumpah. Tidak boleh ada informasi yang disembunyikan atau Anda menyimpangkan informasi yang ada.
Bisa jawab? Bisa jawab? Kami melaksanakan penyidikan atau melakukan pemeriksaan terhadap Subhan tentunya dengan koordinasi dan sudah melaksanakan karena diperintah untuk melakukan penyidikan, kami dan sebagai penyidik melakukan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Baik, satu lagi saya mau tanyakan, kalau itu jawaban Anda, di dalam pemeriksaan saudara Subhan, memang saudara Subhan mengatakan dia tidak dipukul oleh saudara, tidak diinjak, tidak ada kekerasan fisik, tapi ada kekerasan verbal, ada kekerasan lisan. Nah, di mana di antara saudara bertiga yang menyidik Subhan, itu ada mengancam, akan memukul, dan seterusnya. Bahkan ada satu informasi yang ingin saya tanyakan kepada penyidik. Pada saat saudara memeriksa saudara Subhan, yang ingin saya tanyakan, apa ada kata-kata yang saudara ungkapkan? Kalau Anda tidak jujur, Anda akan kami tahan, Anda akan kami pukul, Anda akan kami itu juga kekerasan itu, bukan hanya kekerasan fisik tapi kekerasan verbal yang membuat psikis kejiwaan seseorang itu terganggu di dalam memberikan jawaban. Ya, bisa jawab. Apa itu Anda atau kawan Anda melakukan itu? Untuk diri saya sendiri tidak ada. Kawan Anda yang dua? Saya tidak mendengar. Anda tidak mendengar, padahal Anda ada bertiga saat itu di situ. Siapa namanya? Saya tanya. Yang dua lagi siapa? Yang dua lagi, Safi. Ya, nanti kita periksa. Orangnya ada? Safi ada. Oke. Ya, jadi saya mau tanya lagi, Anda punya pendengaran normal ya? Sangat normal. Sangat normal. Jadi Anda tidak mendengar itu? Tidak mendengar. Kalau kawan Anda melakukan penekanan verbal? Tidak ada penekanan dalam verbal. Jadi saya rasa cukup itu majelis hakim. Saya hanya ingin menekankan di sini bahwa ada ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tidak menginformasikan, yaitu kepada tim penyidik yang semestinya diinformasikan agar mereka tidak sewenang-wenang terhadap para saksi. Sekian, terima kasih. Saya ingin langsung saja menanyakan kepada saudara saksi bahwa saudara tadi mengatakan selesai pemeriksaan itu sekitar jam 10. Pertanyaan saya, saudara Subhan itu, supaya saudara saksi juga ketahui dan majelis juga bisa mencatat, saudara Subhan itu satu sel dengan saya di Polda Metro Jaya, satu sel, satu kamar tahanan. Jadi saudara Subhan itu betul yang saudara katakan tadi diambil, yaitu dari sel untuk diperiksa pada jam 17, tapi dikembalikan ke sel itu menjelang subuh, saat saya sedang siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi saudara bawa kemana dari jam 10 sampai menjelang subuh itu saudara Subhan? Saudara bawa kemana itu saudara Subhan? Tidak bawa kemana-mana. Lalu diapakan itu dari jam 10 sampai menjelang subuh? Mereka di kantor di Polda. Diapakan itu untuk kepentingan apa? Saudara jangan berdusta di sini. Jangan, saudara mengatakan sampai jam 10, tapi atasan saudara tadi mengatakan sampai setengah 12. Tapi kenyataannya saudara Subhan satu sel dengan saya dikembalikan menjelang subuh. Saudara apakan selama sekian jam? Saudara Subhan. Saya tidak apa-apakan. Lalu untuk kepentingan apa saudara taruh di kantor saudara? Mereka tahanan. Kalau tidak ada kepentingan untuk diperiksa, untuk apa saudara biarkan mereka itu di kantor saudara sampai pagi? Bisa jawab? Mengerti? Saya tidak mengerti pertanyaan Bapak. Maksudnya ya baik, sekali lagi saya ulangi, kenapa saudara kembalikan Subhan ke sel menjelang subuh? Yang mengembalikan bukan kami. Ya, tapi kan saudara ada di sana. Tadi saudara katakan ada di kantor Subhan. Ngapain di kantor? Kami selesai meriksa pulang. Lalu saudara Subhan Anda tinggalkan begitu saja di kantor? Anda tidak kembalikan ke sel? Itu urusan atasan kami, Pak. Urusan atasan saudara? Iya. Jadi bukan atasan yang perintahkan saudara, saudara yang perintahkan atasan. Saya mau pulang, atasan yang kirim saja itu Subhan ke sel. Jadi tinggi mana pangkat saudara sama atasan? Ini jadi ada logika terbalik. Jadi saudara pulang, jadi biar atasan yang ngurus tahanan, begitu? Jangan mungkin. Ini kesaksian Anda ini, kesaksian Anda ini. Tahu bisa jawab, tahu tidak tahu. Mungkin ya. Jadi kesaksian saudara ini sengaja saya tanya sedemikian rupa karena kesaksian saudara ini dan apa yang saudara lakukan dalam penyidikan itu telah memakan korban, di mana saya dijebloskan ke sel, saya dijebloskan ke penjara. Jadi saudara jangan berbohong. Tidak ada kata mungkin di sini. Jawab apa yang saudara tahu. Saudara kemanakan saudara Subhan sampai menjelang subuh baru dikembalikan ke sel. Karena menurut keterangan saudara Subhan di dalam persidangan ini, saudara Subhan diminta oleh Anda dan kawan-kawan dalam penyidik
untuk menandatangani BAP jam 3 pagi. Setelah itu saudara Subhan mengatakan selesai tanda tangan, dikembalikan ke sel. Jadi lebih logis, tapi saudara katakan jam 10. Sementara menjelang subuh jam 3 lewat baru dikembalikan ke sel. Jadi Anda apakan itu sekian jam? Tidak kami apa-apakan. Jadi saudara tinggalkan saudara Subhan dengan atasan saudara ya. Jadi saudara luar biasa, bawahan yang sangat teladan meninggalkan atasan untuk kerja sendiri ya. Terima kasih Majelis Hakim. Terima kasih Majelis Hakim. Tadi saudara saksi mengatakan memeriksa saudara Sudira itu dari jam 16 sampai jam 20. Setelah itu saudara saksi tadi mengatakan bahwa Sudira itu selesai diperiksa langsung tanda tangan. Dibacakan dulu, dia dibaca. Saya tidak tanya soal pembacaan dulu. Anda tadi bilang dibaca sendiri, sekarang jawab dibacakan. Jangan pelin-pelan dong, dibaca sendiri atau dibacakan? Baca sendiri. Nah, ini saksi Anda waktu datang kemari disuruh menghafal dulu oleh atasan Anda. Ya. Iya, Pak. Tidak. Ya atau tidak? Disuruh menghafal dulu gitu. Iya, Pak, karena saya langsung memeriksa, Pak. Iya, jadi disuruh menghafal oleh atasan saudara bagaimana cara menjawab gitu. Jadi jawaban Anda ini standar hafalan ya. Tidak, Pak. Ya, jadi sekarang yang saya mau tanyakan, setelah dibaca oleh Sudira yang tadi Anda katakan, kemudian ditandatangani, itu kan berarti selesai jam 8. Setelah itu saudara Sudira Anda bawa kemana? Untuk sementara standby di ruangan penyidik. Ada apa standby di ruangan penyidik? Apa masih mau diperiksa? Menunggu istri lebih lanjut, Pak. Anda tahu kalau saudara Sudira itu tahanan? Siap, tahu. Nah, jam berapa Anda kembalikan? Siap, tidak ingat, Pak. Tidak ingat. Meriksanya ingat, jam 4 sore sampai jam 8 malam. Tapi mengembalikannya tidak ingat. Tidak ingat, Pak. Tidak ingat. Ya, karena ada yang mengembalikan ada tugas khusus, Pak, yang piket. Begitu. Nah, kemudian baik, tadi Anda jawab dengan berbelit-belit. Tadi waktu kuasa hukum kami bertanya apa Anda tahu Sudira itu sebagai tersangka saat diperiksa sebagai saksi, Anda jawab tidak tahu. Tapi begitu didesak Anda ambil dari tahanan, berarti kalau tahanan itu tersangka baru Anda iakan. Jadi sekali lagi kita minta jawaban yang tegas, jelas. Jadi jangan bertele-tele. Nah baik, sekarang sekali lagi saya ingin tanyakan, Anda selesai memeriksa Sudira sampai jam berapa? Kurang lebih jam 20. Jam 20. Lalu jam berapa Anda atau kawan Anda mengembalikan Sudira ke sel? Siap, saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Siap. Tapi Anda waktu ngambilnya tahu? Saya menerima penyerahan dari petugas piket untuk dilakukan pemeriksaan. Baik, lalu pada saat ingin dikembalikan ke sel, apa ada juga penyerahan kepada petugas piket? Itu apa Anda suruh pulang sendiri ke sel gitu? Tidak. Kami serahkan kepada piket. Nah, jam berapa Anda serahkan kepada piket? Kebetulan piket di ruangan kita juga begitu hasil pemeriksaan. Ya siapa itu yang piket? Pada hari itu saya tidak ingat. Ya karena dalam hafalan Anda tidak ada sehingga Anda tidak bisa jawab gitu. Jadi tolong diingat. Jangan menghafal, jangan diingat. Karena Anda yang menyidik, Anda yang memeriksa. Kalau masalah-masalah yang begitu krusial, begitu penting Anda tidak ingat, ini berbahaya sekali. Karena penyidikan yang Anda lakukan terhadap saksi itu telah memakan korban. Saya yang dijebloskan ke penjara, sehingga saya punya hak untuk tahu lebih detail tentang apa yang Anda lakukan, apa yang Anda perbuat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda ucapkan, yaitu pada saat penyidikan. Jadi jangan berbelit-belit. Tadi Anda katakan waktu mengambil saksi itu ada petugas piket yang mengambil saksi dari sel. Ada serah terima kepada Anda untuk diperiksa. Selesai daripada pemeriksaan, tentunya kan saksi harus dikembalikan ke sel. Tadi Anda katakan Anda tidak tahu jam berapa dikembalikan karena ada petugas piket. Nah sekarang saya tanyakan jam berapa Anda serahkan kepada petugas piket dan siapa petugas piketnya? Tidak ingat, Pak. Tidak ingat. Jadi karena tidak dihafal sebelumnya ya. Ya. Terima kasih Majelis Hakim. Dan sekaligus saya ingin menanyakan kepada jaksa penuntut umum, apakah
jaksa penuntut umum atau saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini ada mengundang preman-preman dengan membawa celurit datang ke persidangan. Karena barusan saya sholat zuhur, saya melihat ada 3 murid saya itu yang terkena sabetan celurit. Di dalam sana coba ada coba keamanan coba dicek. Itu satu yang saya sampaikan. Dan yang kedua, pada saat yang sama majelis hakim, saya juga mempertanyakan protap daripada keamanan yang dilakukan oleh petugas. Karena murid-murid saya kalau masuk ke sidang sini, itu botol minyak wangi saja disita, diamankan. Lalu bagaimana kok ada puluhan orang, jumlahnya kurang lebih 33 orang, kita dapat daftarnya, itu membawa celurit. Dan tadi sempat terjadi kejar-kejaran. Mereka sekarang melarikan diri dan sebagian sedang dikejar oleh aparat. Jadi saya minta, ini protap yang dilakukan keamanan baik kejaksaan maupun kepolisian ini macam mana? Atau memang kepolisian dan kejaksaan yang ngundang preman kemari? Ini yang saya tanyakan. Bisa jawab? Terima kasih, majelis. Jadi untuk keamanan di persidangan ini kita serahkan ke petugas kepolisian. Kami tidak ikut campur dalam hal itu. Dan masalah preman, kami tidak ada hubungannya dengan preman-preman itu. Tidak ada. Jadi salah satu tas ransel daripada preman yang melarikan diri tadi berhasil direbut oleh para pengunjung sidang, dan di dalamnya mereka menyiapkan 1 kaos. Kelihatannya kaos itu baru dan juga sablonannya baru. Itu bertuliskan Banser. Jadi saya yakin ini bukan Banser. Ini preman-preman bayaran. Karena kebetulan di sini salah seorang kuasa hukum kami juga seorang yang sangat berpengaruh di PBNU. Jadi artinya ini ada upaya adu domba. Padahal FPI dan NU bersaudara, LPI dan Banser bersaudara. Jadi ini sangat berbahaya sekali, Ketua Majelis Hakim, kalau keamanan semacam ini dibiarkan. Karena simpatisan saya, murid-murid saya, laskar-laskar LPI tidak akan pernah mundur selangkah pun juga siapapun yang ingin mencelakakan mereka. Itu saja, terima kasih. Saya ingatkan kembali kepada petugas baik dari dalam maupun luar, siapapun tidak boleh membawa senjata tajam ke persidangan ini. Dan kalau ada silakan ditindak sesuai dengan hukum ya. Tidak boleh. Itu tegas ya. Oke. Kenapa ada keberatan kasus ini? Terima kasih Majelis Hakim. Sebelum saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada saudara saksi ini, Majelis Hakim, saya juga ingin menyampaikan, tapi langsung saja Majelis Hakim, saya tanyakan biar untuk menyingkat waktu. Tadi saudara katakan pemeriksaan berlangsung dari jam 17.30 sampai jam 21. Betul. Setelah itu pemeriksaan selesai. Betul. Setelah selesai, saksi yang saudara periksa, yaitu saudara Sunarto, kemudian diapakan, dikemanakan? Saksi saudara Sunarto waktu itu masih menunggu di ruangan. Iya, menunggu apa? Seingat saya menunggu yang lain juga selesai. Yang lain itu siapa? Ada beberapa orang rekan Sunarto juga diperiksa sebagai saksi pada hari itu. Berarti Sunarto tidak sendiri hari itu diperiksa. Artinya ada beberapa kawan-kawannya yang diperiksa. Betul. Nah baik. Lalu kapan saudara Sunarto itu dikembalikan ke sel? Saudara tadi ngambil dari sel kan? Bukan saya mengambil. Ya siapa? Saya tidak ingat siapa yang mengambil. Yang jelas ada petugas lain. Ada petugas. Tapi ada serah terima kan? Dari petugas lain itu, waktu ingin saudara sidik, itu Sunarto tiba-tiba begitu saja ada di ruangan saudara, atau ada yang menyerahkan? Sudah diserahkan ke ruangan saya. Nah, siapa yang menyerahkan? Saya tidak ingat. Tidak ingat lagi? Tidak ingat. Jadi banyak lupa saudara ya? Karena memang ada beberapa orang yang petugasnya waktu itu. Jadi saya tidak persis siapa yang menyerahkan. Nah, sekarang terakhir, tadi awal pembukaan, saudara tidak ingat siapa menyerahkan? Betul. Jam berapa saudara Sunarto itu dikembalikan ke sel? Apakah saudara yang mengembalikan atau ada petugas lain yang mengembalikan? Saya tidak mengembalikan ke sel. Bahkan saya pulang lebih dulu. Siapa yang mengembalikan ke sel? Saya menyerahkan kembali atau menyerahkan saudara Sunarto kepada petugas piket kembali. Kepada tugas piket kembali. Betul. Siapa petugas piket yang Anda serahkan? Ini yang saya tidak ingat. Tidak ingat lagi? Tidak ingat. Jadi yang menyerahkan Anda tidak ingat, yang menerima diserahkan juga Anda tidak ingat ya? Tidak ingat. Jadi Anda tahu dari berita selanjutnya, apakah Anda tahu dari berita kawan-kawan di Polda jam berapa Sunarto itu dikembalikan ke sel? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Jadi Anda habis nyidik serahkan begitu saja. Betul. Jadi nggak tahu jam berapa itu diantar. Tidak. Nah, sebab di sini ada kontradiksi penerangan karena Anda diundang kemari sebagaimana tadi disampaikan oleh jaksa penuntut umum, ini ingin mengkonfrontir keterangan.
Karena keterangan dari saudara Sunarto, dia itu dikembalikan ke sel itu jam 3 pagi. Bahkan sampai di sel itu menjelang subuh. Kebetulan Sunarto itu selnya di sebelah sel tahanan saya. Jadi orang-orang yang Anda sebutkan tadi, Sunarto dan kawan-kawan yang Anda periksa dan kawan-kawan Anda periksa, itu saya tahu betul jam berapa mereka dibawa dan jam berapa mereka dikembalikan. Jadi menarik sekali, Anda sebagai seorang penyidik nggak tahu jam berapa dikembalikan, tapi waktu nerima Anda tahu. Jadi tanggung jawab Anda sebagai seorang penyidik bagaimana? Nanti kalau tahanan melarikan diri gimana? Karena itu sudah ada petugasnya. Ya siapa petugasnya? Nanti kalau dia melarikan diri kan Anda harus tuntut itu petugas. Anda bisa disalahkan oleh atasan. Mana itu tahanan yang lari? Anda akan tunjuk, saya serahkan kepada petugas. Siapa petugasnya? Anda bisa copot pangkat kalau nggak tahu petugas itu siapa. Anda kan pengalaman sebagai seorang penyidik. Anda kan pendidikan. Apa semudah itu Anda melupakan masalah? Atau mas, saya mau tanya, apakah Anda waktu dikirim kemari diperintahkan oleh atasan untuk menghafal apa yang harus Anda jawab? Pertanyaan penyidik dan pertanyaan pengacara? Tidak. Baik, kalau tidak kenapa bagian-bagian yang ada bagian-bagian tertentu yang sengaja Anda lupakan begitu saja? Atau memang itu tidak ada di hafalan? Karena memang saya tidak ingat. Tidak ingat sama sekali? Tidak ingat. Tapi dengan Sunarto ingat ya? Ingat. Tidak ada tekanan Anda ingat ya? Ingat. Sunarto diambilnya jamnya Anda ingat? Saya tidak tahu jam berapa diambilnya, yang jelas saya mulai memeriksa jam 15.30. Jam 15.30. Anda jangan berubah-ubah keterangannya, ini pengadilan. Saya ulang 17.30. Jam 17.30 Anda terima? Betul. Terus langsung melakukan pemeriksaan? Betul. Berapa jam Anda lakukan pemeriksaan dari jam 17.30? Sampai kurang lebih jam 21 sudah selesai. Nggak mungkin, tadi Anda katakan di break sholat maghrib dan sholat isya. Betul. Ya berarti kan saat sholat tidak ada pemeriksaan kan? Betul. Iya, berarti dari mulai awal pemeriksaan jam 17.30 sampai di break sholat maghrib, itu berapa lama Anda periksa? Saya tidak bisa menghitung waktunya, karena selesai. Oh, nggak bisa, nggak tahu waktu maghrib itu jam berapa? Atau memang Anda undurkan sholatnya di luar waktu maghrib? Tidak. Jadi jam berapa? Masa jam aja tidak tahu? Anda agama Islam? Islam. Yakin? Yakin. Bukan Ahmadiyah ya? Bukan. Nah, jadi tahu dong jam sholat itu jam berapa? Ya tahu. Ya. Jadi jam sholat pun Anda lupa. Saya sudah berkesempatan pada waktu sholat maghrib kepada sholat maghrib dan sholat isya. Ya artinya pemeriksaan pertama itu berapa menit Anda periksa? Itu pertanyaannya. Saya mulai periksa jam 17.30. Begitu sholat maghrib, waktu sholat maghrib tiba, kami istirahat. Saudara-saudara tahu sholat maghrib. Kemudian setelah selesai sholat maghrib, jadi intinya Anda tidak tahu berapa menitnya. Tapi jam 17.30 dimulainya Anda tahu. Tahu. Tapi berapa menit saat di break sholat maghrib, sholat isya Anda tidak tahu. Atau mungkin Anda memang tidak sholat. Sholat ya. Sholat. Ya, kalau sholat semestinya Anda tahu itu waktu sholat jam berapa. Baik, terakhir saya ingin tanyakan. Anda berangkat kemari dihadirkan sebagai saksi ya. Apakah Anda dikawal? Tidak. Tidak dikawal? Tidak. Yakin Anda tidak dikawal? Tidak. Atau Anda minta bantuan ada preman-preman untuk mengawal sidang ini? Tidak pernah. Maaf majelis hakim, sengaja saya tanyakan ini karena sesuai dengan laporan yang saya sampaikan tadi. Karena di luar itu ada preman-preman, dia tidak puasa, merokok, memancing kemarahan, membawa celurit, memukuli peserta sidang. Makanya selama ini sidang berjalan lancar. Tapi entah kenapa hari ini ada 7 saksi polisi datang, tiba-tiba di luar banyak preman. Apa ini bagian dari polisi yang mengatur? Saya keberatan bagian. Ya, justru ini saya tanya, Anda dikawal tidak? Tidak. Nah, jawab saja. Tidak. Jawab saja tidak. Anda undang preman tidak? Tidak. Ya jawab saja. Jangan Anda merasa langsung tertuduh, berarti Anda salah. Jadi Anda tidak undang preman. Anda kenal dengan preman-preman itu? Tidak ada. Tidak. Cukup majelis hakim. Terima kasih. Terdakwa. Saya ingin menyampaikan waktu saudara terdakwa, saudara saksi. Saya ingin menanyakan bahwa pada saat Anda memeriksa saksi yang bernama Sunarto, apakah semua pertanyaan yang penyidik ketik dalam berita acara, apakah semua pertanyaan yang dimuat di dalam BAP tersebut adalah pertanyaan yang berasal dari saat pemeriksaan, atau juga pertanyaan-pertanyaan saat Sunarto break istirahat sholat, Anda juga ada bertanya hal-hal ngobrol terus Anda masukkan juga?
Pertanyaan yang ditanyakan adalah pertanyaan yang pada saat Sunarto diperiksa saat itu. Saat diperiksa saat itu. Anda sebagai penyidik tentunya ada surat tugas ya? Siap, ada. Ada surat tugas. Nah, surat tugasnya itu bagaimana? Apakah Anda diberikan sendiri untuk Anda atau berdua dengan kawan Anda untuk memeriksa Sunarto atau gimana? Surat perintah tugasnya gabungan, jadi gabungan keseluruhan penyidik. Ada berapa penyidik semua? Jumlah seluruhnya saya tidak tahu. Tidak tahu. Khusus untuk pemeriksaan Sunarto, saya berdua dengan Brigadir Irmansyah. Baik. Tadi Anda katakan pemeriksaan berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa? 17? Kurang lebih jam 17.30 sampai jam 21. Sampai jam 21? Ya. Jadi yang mengambil dari sel tahanan, petugas piket? Petugas piket. Petugas piket. Lalu setelah selesai, Anda periksa saudara Sunarto tadi, jam berapa Anda kembalikan ke sel? Setelah kita selesai periksa, kemudian Pak Sunarto kita titipkan kembali kepada petugas piket yang siapa petugas piket saat saya itu? tidak ingat. Anda tidak ingat. Anda titipkan kepada orang yang Anda tidak kenal. Karena waktu itu kan petugas piketnya banyak, jadi saya tidak lupa. Ya, tapi ini kan Anda menitipkan, ini kan sel, ini kan tahanan orang penting ini ya. Sebab kalau sampai melarikan diri kan berbahaya. Anda kan dititipkan ke petugas piket ini untuk dikembalikan ke sel. Ya tentunya Anda tidak, apa mungkin Anda berikan kepada orang yang tidak Anda kenal. Ini kan kalau melarikan diri berbahaya. Ini kan tanggung jawab Anda sebagai penyidik. Benar, tapi saat itu karena kita kenal muka tapi tidak kenal nama. Kenal muka tidak kenal nama. Ya. Lalu menurut pengetahuan saudara, oleh petugas piket jam berapa itu Sunarto dikembalikan ke sel? Kurang lebih jam 20. Kalau dikembalikan ke selnya saya tidak tahu jam berapa. Tapi kita serahkan ke piket kurang lebih jam 22. Jam 22 diserahkan ke piket. Ya, selesai pemeriksaan. Selesai pemeriksaan. Jadi itu sudah ditandatangani oleh Sunarto. Sudah. Nah terus saat pemeriksaan, apa ada kata-kata Anda mengatakan kepada Sunarto, kalau kau tidak jawab ini kau akan ditahan lama nanti? Tidak ada. Kalau kau tidak jawab ini nanti kami pukul kau. Tidak ada pernyataan seperti itu. Tidak ada. Tidak ada. Yakin? Yakin. Dari saudara tidak ada. Tidak ada. Dari kawan saudara? Yakin tidak ada juga. Dari kawan saudara tidak ada. Tidak ada. Atau dari orang lain yang masuk ke ruangan saudara saat penyidik? Tidak ada. Karena yang di ruangan itu hanya penyidik. Ya, tapi tadi saudara akui bahwa penyidikan itu berlangsung di hari libur dan tanpa didampingi pengacara. Betul. Betul, tidak didampingi pengacara. Betul. Tapi ada maksud apa tidak didampingi pengacara? Waktu itu kita periksa hanya sebagai saksi. Hanya sebagai saksi. Ya. Tadi sudah ditanyakan oleh kuasa hukum saya bahwa ada surat protes disampaikan ke Kapolri, tembusannya ke Kapolda, bahkan ke atasan Anda juga di reskrim. Apa Anda tidak diberitahukan oleh atasan bahwa ada surat protes kalau ada kawan-kawan yang Narto dan kawan-kawan diperiksa itu harus didampingi pengacara? Saya tidak tahu. Anda tidak bertanya kepada atasan Anda? Tidak. Siapa atasan Anda? Kombes Pol Dr. Andes Karlotewu. Dia tidak memberitahukan Anda? Tidak. Oh, Karlotewu itu terkenal orang cerdas, pintar, profesional. Dia yang tidak memberitahukan Anda, atau Anda lupa, atau tidak ingat, atau Anda yang memang tidak perhatian dengan perintah atasan? Saya tidak diberitahukan. Tidak diberitahukan? Tidak. Jadi berarti kalau Anda tidak diberitahukan, berarti atasan yang tidak menginformasikan. Ya. Pada saat pemeriksaan sebagai saksi kita tidak diberitahukan. Tapi pada saat pemeriksaan sebagai tersangka kita tanyakan hal tersebut. Ya, tadi Anda katakan diperiksa sebagai saksi dulu baru terdakwa. Betul. Ya, jadi nanti majelis hakim bisa diperiksa lagi. Ternyata Narto dan kawan-kawan itu diperiksa sebagai terdakwa pada tanggal 4 Juni dan diperiksa sebagai saksi pada tanggal 8 Juni. Mereka semua diambil pada waktu yang bersamaan. Sunarto, Subhan dan lain sebagainya. Jadi keterangan ini patut ditolak majelis hakim karena bertentangan dengan kawannya sendiri dalam satu tim dan bertentangan dengan fakta peristiwa yang sebenarnya. Nah itu yang ingin saya tekankan di dalam kesempatan ini. Dan pertanyaan yang terakhir, waktu Anda memeriksa, Anda di sini berpangkat AKP, betul? Betul. Sekarang pangkat Anda apa? Masih AKP. Masih AKP. Jadi tidak naik pangkat ya? Belum waktunya. Belum waktunya. Ya, terima kasih. Majelis hakim, saya ingin menanyakan kepada saudara saksi, karena berdasarkan keterangan Fakhrul Roji pada persidangan yang lalu, Fakhrul Roji ini korban salah tangkap, dia tidak hadir di Monas. Dan sekarang saya ingin tanyakan kepada saudara saksi. Tadi saudara saksi sendiri sudah menjawab tidak tahu apa jawaban Fakhrul Roji. Yang ingin saya tanyakan, setahu saudara, di kepolisian itu pernah terjadi tidak kasus salah tangkap?
setahu saudara, sepengalaman saudara sebagai polisi, ada tahu dari berita atau media atau apalah, ada kasus salah tangkap, atau Anda sendiri mengalami? Tidak. Tidak mengalami. Tidak. Tapi pernah tahu ada kasus salah tangkap? Pernah mendengarkan di berita. Pernah mendengar. Artinya tahu ya. Tahu. Jadi kasus salah tangkap itu saudara tahu. Lalu apa saudara juga pernah tahu? Ada kasus di dalam pemeriksaan, yaitu pernah terjadi intimidasi terhadap saksi atau tersangka yang diperiksa oleh polisi, seperti berita soal Ansori itu peristiwanya. Anda pernah dengar itu, cerita itu? Tidak. Tidak dengar? Tidak. Peristiwa salah tangkap itu, kasus Ansori. Mendengar. Ini beritanya baru, Anda nggak dengar? Mendengar berita. Mendengar, tahu persoalannya, salah tangkap dan orang dipaksa untuk mengaku, tahu. Apa Anda pernah mengalami untuk maksa orang? Tidak. Anda pernah mengalami untuk mengintimidasi orang? Tidak. Tapi Anda tahu itu bisa terjadi di kepolisian ya? Penonton duduk yang sopan ya. Baik, saya tanya, Anda pada saat memeriksa saudara Fahrul Roji, apa Anda tahu pada saat yang sama ada beberapa kawan Fahrul Roji yang juga diambil dari sel pada jam yang sama, diperiksa juga sebagai saksi oleh penyidik yang lain? Tahu? Tahu. Tahu. Berarti saat itu bukan Fahrul Roji saja yang diperiksa. Ya. Baik. Nah, sekarang tadi Anda katakan bahwa Anda menerima Pak Roji itu jam 5, betul? Ya. Ya, sebab berdasarkan keterangan barusan dari penyidik-penyidik yang lain, itu pengambilan dari sel jam 5. Mereka terima jam 5.30. Jadi yang saya tanyakan apa? Saya nggak paham ini, logika nggak terima. Jam 5 diambil dari sel, terus diperiksa jam 5 juga, atau Anda pakai kendaraan buruk gitu bawa? Sebab jam 5 diambil dari sel. Anda tahu kan peta Polda Metro? Dari sel ke kantor Anda itu berapa menit kalau jalan kaki? Berapa menit? Sampai kan? 5 menit. 5 menit? Kurang lebih 5 menit. Kurang lebih. Nah itu biasanya dari pengambilan di sel jam 5 itu dilakukan oleh petugas piket. Petugas piket itu melapor dulu ke kepala bagian penjara. Kepala bagian penjara itu manggil dulu ke dalam sel tahanan. Itu proses itu saja bisa 5-10 menit. Jalan ke saudara 5 menit, terus penyerahan. Bagaimana bisa diambil jam 5, diperiksa jam 5? Jadi dari tadi saudara ini kalau soal jam ini banyak yang tidak logik. Diambil jam 5, diperiksa jam 5. Selesai jam 20, tanda tangan jam 20, serah terima jam 20. Atau Anda nggak pandai menghitung waktu? Baik, kalau tidak bisa jawab nggak apa-apa. Yang penting saya sudah sampaikan itu dan itu bisa menjadi catatan bagi majelis hakim yang terhormat. Selanjutnya saya tanyakan, setelah Anda selesai periksa daripada Pak Roji, sedemikian rupa selesai tanda tangan proses semua, Anda kemanakan Pak Roji? Serahkan ke penjaganya. Serahkan ke penjaganya. Anda kenal? Tidak ingat. Tidak ingat. Anda tahu kalau Anda memeriksa seorang tahanan, Anda memeriksa saksi, tapi saksi itu kan statusnya tersangka, tahanan. Anda tahu tidak resikonya kalau seorang tahanan itu salah menitipkan, hilang, Anda tanggung jawab? Tanggung jawab penjaga, Pak. Saya tugas kita memeriksa, setelah meriksa serahkan bagi yang menjaga. Begitu. Tapi kan Anda yang menyidik saat itu. Paling tidak Anda akan ditanya kepada siapa Anda menyerahkan kepada penjaga. Kalau tahanan itu sampai lari, ini satu yang penting, ini menyangkut pangkat dan jabatan Anda. Masa Anda menyerahkan kepada orang yang Anda tidak kenal? Tidak ingat, Pak. Tidak ingat? Ya. Tapi tahu orangnya? Tidak ingat. Orangnya tidak tahu. Motifnya bagaimana? Mancung, pesek, hitam, putih, keriting. Tidak ingat juga? Tidak ingat. Satu kantor Anda tidak ingat? Satu kantor Anda baru tugas di Polda? Sudah lama, Pak. Sudah lama? Satu kantor Anda tidak kenal? Atau memang Anda polisi yang tidak bergaul dengan kawan-kawan? Saya jawab. Ya, saya jawab. Baik, sekarang saya tanya, sepengetahuan Anda setelah Anda serahkan kepada petugas jaga, jam berapakah Pak Roji dikembalikan ke sel oleh petugas tadi? Saya tidak tahu, Pak. Tidak. Besoknya Anda tidak tanya,
yang Anda periksa itu udah dikembalikan ke sel atau melarikan diri? Tidak tanya? Tidak. Tidak ya? Jadi Anda tidak tahu dia melarikan diri atau bunuh diri atau apa, bukan urusan Anda? Tugas penjaga. Tugas penjaga. Jadi tugas Anda menyerahkan ke penjaga. Nah berarti kalau tugas Anda begitu singkat, menyerahkan kepada penjaga, itu sebetulnya tugasnya sederhana. Masa penjaganya Anda tidak kenal? Orang satu kantor. Tidak ingat, Pak. Tidak ingat. Ya. Nah, tapi kalau ditunjukkan orangnya kenal ya? Kenal. Kenal, tahu. Nah, bisa Anda tanyakan kapan itu nanti dikembalikan ke sel. Baik, sebelum saya akhiri majelis hakim, saya terima kasih banyak. Jadi saya perlu sampaikan bahwa petugas penyidik Fahrozi ini perlu diperiksa oleh Prof Pam karena melakukan salah tangkap kepada Fahrozi yang tidak hadir di Monas. Jadi Anda harus diperiksa, Anda harus ditangkap, dan harus copot Anda punya pangkat. Tidak sekarang tidak hormat karena Anda menangkap orang yang salah. Tahu itu saudara. Dan kami akan laporkan itu ke Prof Pam untuk memeriksa Anda. Terima kasih majelis. Terima kasih. Sebentar aja boleh dikatakan. Ya, nanti kita catat. Terima kasih majelis hakim. Kepada saudara saksi, saya ingin bertanya, yang berkepentingan untuk memeriksa itu penyidik atau piket? Yang berkepentingan untuk memeriksa tersangka atau saksi, penyidik, bukan piket. Jadi kalau begitu, yang meminta seseorang itu untuk diperiksa penyidik atau piket? Pada saat itu kejadian itu, Pak. Nah, langsung aja jawab. Yang kan Anda penyidik, Anda kan ingin memeriksa seseorang. Berarti kan Anda punya kepentingan untuk pemeriksaan, meminta keterangan. Nah, maka itu saya tanya sekarang. Tadi pertama, saya kan punya kepentingan untuk penyidikan, kan penyidik bukan piket. Nah, sehingga di sini pertanyaan yang berikutnya adalah yang meminta untuk pemeriksaan seorang saksi yang dibutuhkan oleh penyidik keterangannya itu menuruti kemauan penyidik atau kepentingan penyidikan atau mengikuti kemauan piket. Jujur, jangan dusta. Anda sudah disumpah ini. Penyidik, bukan piket. Jadi penyidik yang mau, penyidik yang punya kepentingan, penyidik yang atur jadwal. Jadi tidak serta-merta piket yang bawa ke Anda ini periksa, tidak begitu. Kan tadi yang dia katakan itu untuk kepentingan penyidik. Baik, tadi Anda pada saat ditanya oleh kuasa hukum, piket yang menyerahkan. Tapi tadi Anda ada terungkap satu istilah. Anda katakan itu piket yang minta dibon. Nah, tolong dijelaskan di persidangan ini apa maksud dibon. Kebetulan saya juga tahanan, jadi saya tahu betul istilah dibon itu apa. Silakan. Apa itu arti dibon? Dibon itu apa? Dibon itu ngutang atau mukulin orang atau bagaimana? Apa maksud dibon? Jadi tiket ini yang mengambil saksi itu, Pak. Jadi saksi itu kita tidak tahu dari mana itunya diambil. Katanya. Tadi ada kata dibon. Ya. Dibon. Apa itu dibon? Ya. Karena saksi ini yang ambil, Pak. Ya, apa arti dibon? Ya. Dibon itu. Apa arti dibon? Orang yang diambil, Pak. Orang yang diambil. Ya. Diambil dari penyidik, Pak. Diambil dari penyidik. Jadi memang tahanan itu ada tangan Anda diambil oleh penyidik, oleh piket. Bahkan kata Anda tadi piket yang menyerahkan. Jadi dibon itu apa? Diambil dari mana? Jujur, jangan dusta. Agama Anda Islam kan? Ya. Anda puasa hari ini? Ya. Jangan bohong. Anda jangan bilang tidak tahu. Ya. Jadi kalau tadi Anda katakan, kalau kasus demo, itu kami penyidik tidak tahu apakah itu diambil dari lapangan demo, apa dari penjara, apa dari mana, kami tidak tahu. Itu kalau penyidikannya saat kejadian hari demo. Tadi Anda sudah mengakui bahwa penyidikan terhadap saksi pada tanggal 8 Juni. Insiden Monas tanggal 1 Juni. Berarti ada tenggang waktu berapa hari? 1 minggu. Jadi istilah dibon itu apa? Ini saya perlu informasikan kepada majelis hakim bahwa di tahanan Polda Metro Jaya, kalau seorang tahanan dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa, itu istilahnya dibon. Jadi pengumuman, saudara Fahrozi silakan datang ke pos penjagaan, ada penyidik datang untuk dibon. Selalu seperti itu. Jadi Anda jujur, saya tidak pernah dengar istilah dibon itu diambil dari rumah yang bersangkutan. Jujur, Anda polisi, apa itu dibon? Jelaskan. Jadi saksi ini, Pak, kita meriksa itu karena juga kita nggak menangani yang itu, Pak.
Jadi yang nanganin mengenai. Jadi Anda tidak manggil Pak Khoroji untuk diperiksa? Yang Anda tidak manggil? Secara. Padahal Anda penyidik yang Anda tidak panggil. Ya, diam dulu. Selesai pertanyaannya baru dijawab. Ya. Jadi Anda menyidik, Anda tidak panggil Pak Khoroji, minta gitu kepada piket kami mau periksa, yaitu orang yang bernama Pak Khoroji. Tidak. Anda jemput Pak Khoroji di rumahnya? Tidak. Tidak. Jadi Anda tidak panggil, jadi Pak Khoroji muncul begitu saja di ruangan Anda dibawa oleh piket. Jadi piket dong yang mengatur penyidik. Tadi Anda bilang penyidik yang punya kepentingan untuk meriksa, yang atur waktu, bukan piket. Jadi sekarang prinsipnya jujur. Anda tahu tidak kalau Pak Khoroji itu ditahan di sel Polda Metro Jaya? Jujur saja. Saya tidak tahu ini, Pak. Tidak tahu. Betul, tidak tahu. Tidak tahu. Jadi saya minta majelis hakim untuk dicatat dan untuk diperdalam persoalan ini, karena tidak ada penyidik yang tidak tahu kalau 7 daripada anggota Laskar Pembela Islam itu ditahan di sel Polda Metro Jaya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi kepada penyidik. Jadi kalau piket menyerahkan kepada Anda kan penyidik, sudah pengalaman kan? Sudah pengalaman kan? Anda tidak bertanya kepada piket ini siapa, diambil dari mana, apa yang harus diperiksa. Tadi kan Anda bilang kan piket yang minta. Anda tidak bertanya. Tidak. Jadi begitu diserahkan main periksa saja gitu. Ya. Oh, pantas salah tangkap. Anda sebagai penyidik profesional tanya dong, ini siapa yang saya harus periksa, siapa? Anda tadi bilang kan Anda tidak panggil kan? Kalau Anda tidak panggil berarti Anda tidak ada kepentingan untuk pemeriksaan. Tiba-tiba piket menyerahkan kepada Anda. Anda tidak bertanya, ini siapa? Saya harus periksa bagaimana? Apa yang harus saya periksa? Untuk apa dibawa ke saya? Anda tidak bertanya? Perintahnya bahwa pada saat itu periksa sebagai saksi. Jadi Anda ini bagai kerbau dicocok hidungnya. Jadi tarik kanan, kiri, diajak ke neraka pun ikut, begitu? Jangan mengadakan penilaian. Baik, ya, terima kasih, majelis hakim. Jadi sekali lagi Anda sebagai penyidik, apakah punya hak untuk bertanya kepada petugas piket? Siapa orang ini? Punya hak tidak? Punya. Punya. Anda tidak gunakan hak Anda? Tidak. Jadi Anda pada saat diserahkan Pak Khoroji kepada Anda, dari mana Anda tahu orang ini akan menjadi saksi bagi kasus saya? Dari siapa Anda tahu? Dari pimpinan. Anda tidak manggil. Dari siapa? Dari pimpinan. Pimpinan. Siapa pimpinan Anda? Siapa pimpinan Anda? Sebut. Anda takut pimpinan Anda dipanggil ke sidang? Sebut aja siapa nama pimpinan Anda yang memerintahkan. Siapa nama pimpinan Anda? Kasat saya, Pak Hilman. Ya, siapa? Pak Hilman. Pak Hilman. Jadi Pak Hilman perintahkan Anda untuk periksa. Terus apa yang Pak Hilman katakan kepada Anda? Atau ada surat khusus, orang ini bernama Pak Khoroji, diperiksa sebagai ini, terus statusnya tidak disebutkan. Pak Hilman nggak kasih tahu, ini ngambilnya di piket, atau ngambilnya di rumah, atau ngambilnya di sel. Pak Hilman nggak kasih tahu. Jadi Anda dapat perintah dari Pak Hilman, terus nunggu begitu. Nunggu hujan turun, terus piket datang memberikan Anda Pak Khoroji. Ini profesionalisme macam apa ini kepolisian seperti ini? Anda diperintahkan oleh Pak Hilman atas hak Anda, betul? Betul. Anda diminta untuk periksa siapa oleh Pak Hilman? Pak Khoroji. Anda dikasih tahu oleh Pak Hilman, Pak Khoroji itu diperiksa sebagai apa? Saksi. Anda dikasih tahu oleh Pak Hilman, Pak Khoroji itu harus diambil kepada siapa? Berarti piket. Dikasih tahu di piket. Anda dikasih tahu oleh Pak Hilman bahwa Pak Khoroji itu tinggalnya di mana? Selama seminggu itu? Ya, yang bisa saudara jawab. Yang tidak bisa ya jangan mengarang ya. Jadi saya sudah tidak mengajak Anda untuk mengarang, tapi bicara jujur. Jadi itu saja majelis hakim. Jadi saya lihat saudara saksi ini banyak berbohong, banyak memberikan keterangan dusta, dan dia melanggar daripada sumpahnya sendiri. Saya minta kepada majelis ini untuk menilai dan bisa mengajukan orang ini juga ke dalam persidangan karena dia sudah melanggar KUHP. Anda bisa diancam hukuman 9 tahun penjara karena melakukan kesaksian palsu. Terima kasih. Terima kasih. Karena saksi ini keterangannya berbelat-belit dibandingkan dengan saksi-saksi kepolisian yang lain. Karena tadi semenjak awal, kecuali orang ini dan saksi sebelumnya, itu semua penyidik menyatakan tahu kalau saksi-saksi itu diambil dari
tahanan. Karena 7 orang saksi itu diambil secara bersamaan. Jadi Pak Hurlozi, Raflin dan kawan-kawan diambil secara bersamaan dari sel tahanan pada tanggal 8 Juni jam 17 dan dikembalikan menjelang subuh. Nah, jadi saya mencatat orang ini banyak bohong, banyak yang disembunyikan. Nah, dia takut yaitu terbongkar rahasia yang sepertinya dia tidak boleh bongkar sebagaimana pesan atasannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai catatan. Terima kasih. Pada saat kita ditangkap, polisi pun ditanya, ini Habib Rizik ditangkap pasalnya apa? Oh, nanti pasalnya lagi dicari dulu. Kalau itu pendapatnya ujuk-ujuk itu. Tapi gak apa-apa, itu semua ada hikmahnya. Anda terima itu dengan... Oh ya, itu resiko perjuangan, kita terima tanpa dendam, dan saya ambil hikmahnya. Tanpa dendam. Tanpa dendam. Nah, alhamdulillah.